Ternyata ada orang-orang yang tidak ditanya di alam kubur. Apakah Anda sudah mengetahuinya? Pertanyaan ini akan diajukan saat seseorang sudah menemui ajal mereka. Saat mayat orang tersebut telah dimakamkan, maka mayat dan roh mereka akan terpisah. Pada fase ini, roh orang tersebut akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan mengenai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita hidup di dunia. Meskipun pertanyaan yang akan ditanyakan dapat kita ketahui, namun tetap saja semua jawaban yang kita berikan hanya akan menjadi bukti kuat saat perbuatan kita di dunia sejalan lurus dengan jawaban kita. Oleh karena itu, sebagus apapun jawaban yang kita berikan dan siapkan, tidak akan mengubah akhir hidup kita. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa golongan orang yang tidak ditanya di alam kubur. 1. Syuhada. Syuhada adalah orang-orang yang mati syahid. Mati syahid sendiri diartikan sebagai orang-orang yang meninggal karena imannya dan karena orang tersebut memperjuangkan kebenaran dan keikhlasan untuk menegakkan nama Allah. Menurut ajaran Islam, mati syahid adalah mati dengan derajat yang paling tinggi. Mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal ini, tertulis demikian. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ali Imran 169. Mereka yang mati syahid tidak lagi diberikan pertanyaan karena apa yang dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian katanya. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa orang-orang beriman akan diuji dalam kubur, kecuali para syuhada? Beliau menjawab, kilatan pedang yang berkelabat di atas kepala mereka sudah cukup menjadi ujian bagi mereka. 2. Ribat. Ribat adalah seseorang yang menjaga tapal batas antara kaum muslimin dengan kaum kufar orang-orang kafir. Mereka dikatakan terbebas dari pertanyaan Munkar dan Nakir karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa, ribat sehari semalam lebih baik dari puasa dan sholat malam sebulan. Kalau seseorang mati dalam kondisi seperti ini, amalnya akan mengalir dan dicurahkan rizki atasnya serta dijamin bebas dari ujian kubur. 3. Orang yang meninggal hari Jumat atau malamnya. Hari Jumat merupakan hari yang mulia dalam ajaran Islam. Misalnya beribadah pada hari Jumat, diyakini bahwa mereka yang beribadah di hari Jumat akan diampuni segala dosanya. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang meninggal di hari Jumat, orang yang meninggal karena sakit perut, di mana mereka akan dijagai dan terbebas dari siksa alam kubur. Hal ini sejalan dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Amru. Setiap muslim yang mati pada siang hari Jumat atau malamnya, niscaya Allah akan menyelamatkannya dari fitnah, siksa, kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, dinilai syahih oleh Albani. 4. Orang yang meninggal karena sakit perut. Mungkin terdengar sangat aneh dan tidak masuk akal, namun hal ini benar terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya berkata bahwa, barang siapa meninggal karena sakit perut, tidak akan diazab dalam kuburnya. Salah seorang dari mereka menjawab, ya. 5. Orang yang membaca surat Al-Mulk. Golongan terakhir yang tidak diberikan pertanyaan adalah seseorang yang membaca surat Al-Mulk. Hal ini seperti dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ia bersabda, surat Tabarak akan mencegah azab kubur. Demikian informasi yang dapat disampaikan mengenai golongan orang yang tidak ditanya di alam kubur. Oleh karena itu setiap manusia harus hidup dengan benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin sebelum ajal menjemput kita.